Allah untuk perkembangannya dan kesehatan untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian. Ini saya kemarin meeting dengan pihak Malaysia dengan Mr. Hans, Dato' Azman. Nah, itu mereka meminta daftar anggota bazar, Pak. Jadi mereka minta kepada saya siapa-siapa saja yang akan ikut dalam bazar yang akan diadakan oleh pihak Malaysia. Jadi di sini kenapa saya dalam hal pengurus ini untuk bisa saling kita ini dalam arti anggota kita ini dalam untuk yang kita akan klarifikasikan dan kita akan buatkan food and beverage berapa orang, fashion, furniture, kuliner. Itu saya diminta data dari mereka berapa banyak yang menjadi untuk ikut pameran. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memberikan informasi bahwasannya yang ikut nanti itu semua ditanggung oleh pihak Malaysia. Mulai dari tiket, akomodasi untuk akomodasi sana, makan dan hotel, kemudian booth dan everything-nya di sana, bahkan sampai kontainer berangkat dari Jakarta menuju Kuala Lumpur Jakarta diantar kembali barang yang kita bawa dengan kontainer. Nah, seperti itu. Jadi semua ditanggung oleh pihak Malaysia. Jadi kita tidak dikenakan biaya apapun. Proposal akan dia turunkan nanti untuk kita semua agar kita juga mendapat dukungan dari pihak pemerintah Indonesia. Misalkan dari Pemda, dari Departemen Koperasinya Industri atau dari koperasi mana yang memang ataupun PKK dan semuanya yang memang ikut dalam andil ini. Nah, itu proposal itu bisa diberikan kepada kita, nanti kita bawa untuk kita sampaikan kepada pihak yang terkait. Nah, itu maksud saya. Jadi dalam hal ini pihak kita KPPI ini untuk mendata berapa anggota dan siapa yang siap untuk ikut dalam hal pameran tersebut. Jadi kita harus lihat makanan food and beverage, makanan kering, makanan basah, minuman kemasan, jus atau herbal. Nah, itu kita juga harus cek siapa-siapa saja, berapa orangnya. Kemudian fashion itu fashion dari anak-anak sampai dewasa, kemudian songket kain dan semuanya, sarung atau apa, itu siapa, berapa orang. Nah, itu diminta datanya. Handicraft juga, apakah handicraft dari rotan, handicraft dari lukisan, handicraft dari kaligrafi, handicraft apapun, siapa, berapa orang. Kemudian pariwisata, wisata daerah. Nah, saya di sini sudah kebetulan saya ada suatu grup wisata daerah, baik itu untuk Padang, Medan, Aceh, Palembang gitu ya, yang wisatanya Jawa, pastinya Jawa, Labuan Bajo, Lombok dan semuanya sudah terdalam satu wadah untuk turisme. Kemudian siapa di bidang eksim? Eksim itu dalam ekspor besar. Katakan kita yang berniat untuk seperti bekerja dalam hal batu bara, mungkin silika, kemudian cangkang atau apapun jenisnya mau kita jual, yang bisa kita jual lah ya dalam jumlah besar, palm oil dan semuanya, apapun jenisnya boleh terbuka. Kita harus mempersiapkan kalau untuk di bidang ekspor. Kemudian yang furniture, bidang furniture itu juga gitu. Furniture kalau yang ada yang bidang furniture, nah itu berapa orang yang di bidang furniture? Sebab dia nanti furniture ini menyangkut juga masukkan kontainer. Nah, kontainernya itu karena dia kontainer tersendiri untuk furniture. Kuliner juga gitu. Kuliner ini orang yang masak di sana. Contoh nasi goreng Indonesia, nasi goreng kambing Indonesia, sate,
ataupun soto, atau dia punya lagi apa dia makanan makanan kecil lah, masakan basah yang mau dia jual di sana, atau gudeg gudeg Jogja, terus kemudian nanti dimasak lagi di sana sayur-sayurnya, atau apalah mungkin makanan Indonesia yang mau dia jual, kita jual di sana, kita yang boleh kita masak di sana. Soto Makassar misalkan, yang memang mereka belum tahu. Kemudian bahannya itu tentu dari kita, memang bahan dari kita. Kalau kita butuh yang storage dengan es, maka kita harus sampaikan dari awal bahwa kita butuh storage es untuk barang yang kita selama 1 minggu. Nah, itu mungkin kita gabungan. Kemudian kuliner itu kan yang apa namanya, satu kontainer sendiri untuk yang dia harus bawa peralatan sendiri untuk masaknya tentunya kan. Apa dia mau bawa gerobaknya? Nah, silakan. Gerobak misalkan gerobak bakso, ini gado-gado, ini soto gitu kan. Dengan cara khas Indonesia misalkan ya. Kita mau di sana buka standnya macam itu, monggo. Bisa dia mereka siapkan kontainernya. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi semua disiapkan oleh pihak Malaysia dalam hal ini untuk pengiriman barang mulai dari Jakarta atau mulai dari Indonesia sampai ke Kuala Lumpur, balik lagi ke tempatnya di mana mereka kita ambil. Nah, ini kenapa saya harus menyampaikan data kepada mereka, maka saya ingin kita kumpul seperti ini agar kita bisa mendata nanti siapa-siapa yang memang punya keinginan dan minat untuk expand ya ke luar negeri, itu ke Malaysia. Kalau semua akomodasi mereka yang persiapan. Ini Datuk Sri Anwar memang mempunyai program, jadi dia mau menghitung sekiranya berapa biaya yang harus mereka persiapkan dengan dana mereka dan berapa besar lokasi yang akan digunakan. Nah, itulah mereka menginginkan kita data tersebut secara akurat. Itu maksud saya, Pak. Mereka akan, kalau untuk yang Exim, itu ada khusus Exim karena nanti ada trader sendiri yang memang akan menjualkan barang kita untuk dijual pasarkan kepada luar negeri. Tapi mungkin itu dengan perusahaan trader SDN BHD-nya Malaysia. Nah, kerjasamanya seperti itu. Mungkin ada apa namanya, ada masukan nggak atau ada yang mau ditanyakan nggak dari Bapak dan Ibu sekalian? Halo, Pak Musawir, ada pertanyaan, Pak? Bu Afni? Eh, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kira-kira kapan mulai itu batas terakhir menyerahkan data itu? Eh, saya sih minta waktu dalam 1 bulan ini. 1 bulan ini. Baik, Karena baik. agar kita juga bisa gini, tidak mudah untuk mempersiapkan dananya, karena data anggaran tersebut juga harus disampaikan juga dengan kementeriannya. Jadi nggak bisa cepat juga kan. Baik, baik. Datanya aja, 1 bulan lah kurang lebih. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Terus mungkin untuk di ini kan lagi. Bu Afni, silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Kira-kira nih, Bu, pekerjaan pengiriman data ataupun bahannya. Nah, ini, Mbak, berkas-berkas dokumennya itu bagaimana, Mbak? Berkas Maksudnya? dokumen. Misalnya ini dokumen, kita kan menyiapkan semua bahan-bahan nih, kan pastilah ada apakah diperlukan dokumen-dokumen mungkin dokumen. Kalau dokumen itu kan nanti kita dapat proposal. Ketika dapat proposal tersebut, dokumennya adalah apa yang akan dibawa itu karena kita mengikuti event. Itu aja dokumennya. Dari surat keterangan dari mana kita berangkat, kemudian shippingnya nanti mereka yang tentukan. Dokumen shippingnya mereka yang menentukan karena dari pihak kita dapat undangan dari pihak Kuala Lumpur. Maka mengacu pada undangan tersebut, bahan itu dikirim bukan untuk dijual, jadi bukan ekspor impor, tapi memang untuk pameran, event gitu ya, buat pameran. Jadi tidak ada dokumen yang
menyangkut pabean atau bea cukai, tidak ada. Sebab itu memang kita hanya pameran membawa nama Indonesia, kemudian membawa nama daerah, gitu kan. Dan ini suatu undangan, bukan negara Indonesia yang ataupun perorangan atau pribadi yang mengadakan ke sana. Seperti itu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Pak Salman, mungkin ada masukan? Ya, ini kan kita wilayah. Pak Salman? Ya, halo. Ya, ada masukan, Pak? Ya, kita kan terbagi dua wilayah, Bunda. Wilayah Ya. Aceh, Sumatera khususnya sama dengan Jakarta. Kalau dari Aceh kirim ke Jakarta itu kan mungkin terlalu berat ongkosnya, Bunda. Mungkin kalau ke Medan, tarik kontainernya mungkin lebih bisa. Nah, gimana itu kalau misalkan kita bagi dua wilayah untuk portnya? Satu di Medan, itu lebih cepat, kemudian dari Jakarta. Itu. Medan, Jakarta ya, untuk portnya ya. Ya, pertanyaan Oke. pertama. Pertanyaan kedua, ini Baik. kita kan pasti bawa bahan-bahan nih. Nah, bawa bahan-bahan kan ada beberapa teman-teman yang memang menjual khas daging. Daging ayam ataupun daging sapi atau daging kambing. Nah, pertanyaannya, kita harus menyiapkan dari Indonesia atau beli dari di Malaysia? Mungkin kalau yang Ibu sudah disiapkan dari sini, karena kan itu pasti dilatih dulu, dipersiapkan misalkan dalam waktu Suaranya hilang, Pak, nggak begitu terdengar, Pak Salman, suaranya. Ya. Sebentar. Kayaknya. Oke. Cek, sudah terdengar? Oke, jelas. Oke. Repeat again. Oke. Tadi saya ulangi, ini kan beberapa UMKM ada yang menjual dengan bahan daging sapi, daging ayam, ataupun daging kambing. Nah, pertanyaannya apakah dari kita disiapkan dari sini untuk perdagingannya atau di sana kita yang belanja? Kita belanja daging di Malaysia. Nah, kalau menurut saya, belanja di sana nanti mahal sebab ringgit. Betul. 1.500. Kita orang pakai barang dari kita sendiri, lepas itu kita katakan pada mereka, kita butuh storage dalam bentuk yang es untuk storage. Jadi ada yang sehingga berapa banyak kita mau bawa, 10 kilo kah, 20 kilo kah? Nah, itu sudah kita siapkan. Sebab nanti kita kan di sana menjual toh barang kita ini. Mungkin harga diskon, perkenalan the first time, mungkin hari pertama itu para menteri. So, menteri semua datang dan para pengusaha besar. So, kita bagi dia mungkin free makan. Kalau kita bawa makanan, ya kan? Kalau dia mau icip toh, mau icip bagi ini, bagi itu adalah event yang biasa kita berikan. Nah, kemudian harus servis bagus lah, dalam artian semua bahan itu betul-betul cleaners gitu ya, hygienist gitu ya maksudnya. Jadi itu yang harus kita tampilkan kepada mereka pada saat menteri apalagi saya tak tahu ya kalau misalkan, sebab ini Datuk Sri Anwar ini dekat dengan kerajaan. Kalaupun masa lalu itu dia datang kerajaan itu, dia datang raja tuh tengok, dia rasa dia coba gitu, hanya perdana menteri besar, sebab ini terbesar perdana menteri setelah raja di sana. Nah, itu dengan semua daripada jajaran dan kaki tangan raja. Apa kaki tangan raja itu? Kaki tangan itu apa sih Indonesia? Apa dia? Kaki tangan itu? Kementerian. Pegawai. Wakil pegawai, iya. Pegawai stafnya. Apa pegawai stafnya itu? Nah, itu pegawai stafnya itu staf khususnya semua ikut semua. Masa 1 hari itu khusus mereka. Jadi icip makan yang kuliner, itu udah pasti. Icip makan kuliner. Kemudian setelah itu dia mau lihat stand fashion, dia lihat stand fashion. Sebab ini pertama ini macam dibuat raya, dibuat besar. Nah, itu jadi dia mau tahu fashion tuh berapa, 20 booth kah, 40 booth kah, gitu kan. Itu juga makan. Nah, seperti itu. Kemudian minuman herbal, minuman yang jus misalnya. Kalau jus itu, kalau buah, pertama mungkin buat dari bawah dari Indonesia.
Kalau ada di sana, boleh kita beli, tapi memang harga itu dalam bentuk ringgit. Itu yang harus kita persiapkan betul. Nah, sebab itu kan dekat, nggak terlalu jauh untuk sampai Malaysia ya perjalanannya kalau dari Medan gitu kan. Eh kalau Melaka saya Pekanbaru, Dumai itu 40 menit lah kurang lebih. 40 menit, ya kan? Berarti Medan itu kurang lebih 120 atau 140 anunya jaraknya. 2 jam lah dengan sandar. Jadi nggak begitu jauh untuk ininya. Boleh boleh saja. Nah, kalau untuk itu tadi yang makanan minuman gitu ya herbal. Terus kalau untuk kuliner, memang itu kuliner kalau boleh kita bawa sendiri lah. Sebab dia sudah ongkosin kok. Sebab kita ngapain harus beli di sana mahal dalam bentuk ringgit, ya kan? Kita dalam satu karung Betul, beras mahal. 25 liter lah kita beli itu dalam bentuk rupiah hanya sekian ratus ribu. Di sana ringgit besar lagi harga. Itu maksud saya. Kalau bikin nasi Betul. goreng, kan? Sebab dia ingin tahu rasa nasi goreng. Ada banyak di sana. Di sana pun ada orang jual nasi goreng kampung, nasi goreng cili, nasi goreng telur mata kebau, mata sapi ya. Yang sukanya. Apa dia? Halo, suaranya putus. Oh, oke. Terputus ya, Pak. Iya. Oke. Jadi kalau untuk makanan, Aman, Bu. eh, Aman. Coba ya dicek lagi, Bu. untuk kuliner, nah ini kita yang harus kalau bisa yang memang posisinya, eh, misalkan kalau area Medan, ininya portnya Medan, ya mungkin ambil area Medan. Nah, terus kalau untuk area Jakarta, berarti yang mudah aja untuk di Jakarta, yang mungkin dia soto Bandung, soto ceker ayam, soto apalah Madura atau apa, mungkin banyak soto-soto. Nah, itu kalau memang mereka bisa ya mereka bawa berarti dia portnya yang Jakarta itu dan mungkin Jawa dan sekitarnya. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau untuk ini, kalau untuk yang makanan ya yang kuliner. Furniture, kalau memang ada yang furniture, nah itu juga boleh kita bagi tahu karena itu dia satu kontainer tersendiri furniture yang mau dibawa. Selain mungkin akan ada display kan, akan ada display di sana. Nah, harus di segini pihak KPEI itu memang harus mendata anggotanya. Nah, untuk keseriusannya, saya boleh usul tak nih kepada semua pengurus KPEI. Halo, Bapak Ibu sekalian, boleh saya Halo, usul? halo. Ya, Boleh, boleh Pak saya Hasan. usul. Oke. Saya usul gini. Saya ingin kalau dia memang serius menjadi anggota KPI ikut, saya ingin mereka kita buatkan ID card. ID card sebab ini King Air Journey ini menyatu kepada KPI gitu kan. Nah, saya ingin mereka akan pada datang itu mereka sudah ada ID card yang dikeluarkan kita dengan foto paspor mereka. Contoh, kalau misalkan dia kuliner itu ada orang nanti masak, ada orang siapkan barang. Tidak mungkin satu kuliner satu orang. Pasti dia 2 orang atau 3 orang, ya kan? Ya, Yang ya, ya, yang ya. kedai ya satu kedai dia itu pasti minimal tuh dia 2 orang lah pasti. Apalagi kalau dia berat itu kan, nah itu kan berarti akan terhitung. Nah, boleh tak kita ambil uang dari dia orang, pendaftaran tuh 50.000 untuk buat ID card. Berarti dia sungguh-sungguh ikut. Supaya kita bisa daftarkan dia. Oh, ini ada. Ini orangnya memang niat ikut. Dalam bidang apa dia daftar ini? Oke, misalkan itu tadi apakah kuliner atau fashion atau handicraft dan sebagainya gitu kan. Kerajinan tangan apapun itu. Nah, itu ataupun minuman. Nah, itu kita sudah terdaftar dia. Agar kita bisa tahu berapa total jumlahnya yang sudah daftar. Ininya apa? Dengan mendaftar 50.000 untuk kita keluarkan ID card. Nah, itu nanti kita keluarkan antara KPPI nomornya gitu ya. Uh, Terus masuk dalam saya melebur di situ ya, King Air Journey melebur dalam satu KPI. Nah, itu kita buatkan nanti desain yang monggo desain yang boleh pihak
KPI lah mendesain, boleh silahkan. Kemudian kita nanti paling lagi butuh supaya berangkat bareng-bareng. Kita butuh satu baju kaos bersama. Apa itu tinggal beli oleh harga 50.000 kah, 100.000 kah kaosnya, agar ketika berangkat bareng itu kalau mereka sambut kita itu betul nih pas Indonesia datang semua nih dengan baju yang seragam itu tadi. Nah, kalau nanti proposal yang diberikan oleh pihak Kuala Lumpur itu bisa kita ajukan kepada Pemda ataupun kepada departemen terkait, dan mereka mendukung kita atau mereka juga ikut pihak kementeriannya ikut atau pihak dari koperasi kita ikut atau pihak dari departemen terkait ikut, itu dia kita daftarkan di situ. Mungkin karena dia kan sokong mungkin kan, nah sokong kita ada mungkin akan dia keluarkan untuk biaya kita di sana. Enggak masalah Pak, itu kita buatkan lagi nanti agar kita semua sehari-hari itu ada kaos untuk mereka. Nah itu mungkin itu juga bisa. Gimana lah nanti KPI untuk ininya, duduk barengnya seperti apa? Kalau memang nanti sudah dapat proposal dari pihak Malaysia, nah gitu. Jadi karena dari proposal itulah kita bisa menyampaikan ke departemen terkait bahwa kami ikut pameran di Malaysia selama berapa hari nanti. Apakah saya belum tahu, apakah mau dibuat 1 minggu atau mau dibuat 2 minggu? Saya tak tahu. Sebab mereka akan siapkan semuanya. Nah, untuk menghitung berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia, itulah kita diminta mendata berapa banyak anggota atau orang yang mau berangkat ke Malaysia. Apakah 100 orang, apakah 150 orang, berapa kontainer, sehingga mereka mempersiapkan akomodasinya. Nah, itu maksudnya. Gimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Mantap, Bu. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan dari pemerintahan Malaysia untuk ikut serta meramaikan market. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berarti kita menunggu surat resmi Bu ya dari pihak Kementerian Malaysianya. Justru Itu mereka akan kemudian mengeluarkan dapat data dari kita, Pak. Data kita masuk gitu, dulu, daftar oke. anggota yang mau. Karena itu terhitung dia berapa proposal dia itu keluar sebagai undangan itu berdasarkan orang yang diundang itu. Dan itu kita karena kita diundang itu, nama kita sudah tercantum. Maka datang ke departemen terkait, Pak, Bu, saya dapat undangan nih, gitu kan? Nah, dari departemen Bapak yang terkait, misalkan saya pengusaha ikan, nah itu yang dibutuhkan. Nah mereka tuh butuh gitu kan, apa namanya import gitu ya. Nah kita juga ingin sekali ekspor ikan misalkan ke sana. Nah itu kita ketika mengajukan ke departemen terkait atau ke pengusaha kita, itu kita sudah ada ini loh suratnya, saya diundang untuk mengadakan pameran usaha di sana, seperti itu. Oke. Kemudian gini, Bunda, kita bicara teknis ya. Kan ini berarti pengusaha kuliner harus membawa peralatan dari sini, ya kan, untuk masuk port kontainer. Tuh peralatan-peralatan. Nah, satu hal misalkan gas ya. Gas kan agak sulit-sulit, gampang kan, karena ada sebagian pengusaha kuliner itu kan pakainya gas LPG yang subsidi. Nah, kira-kira di sana ada tidak menyediakan gas tabung isi ulang agar kita maksudnya kita beli di sana saja gitu. Tuh, kemudian yang bawa daging-dagingan ini kan kalau dari Medan nggak masalah ya karena hitungannya hanya beberapa jam atau hari. Nah, kalau dari Jakarta ini kan mungkin makan waktu paling lama 3 atau 4 hari. Karena kan pasti menunggu ini kontainer nggak langsung berangkat. Nah, berarti butuh kontainer yang cold storage, yang ada pendinginnya. Siap. Ya, jadi ada 2 kontainer kering dan kontainer yang berpendingin. Nah, itu berarti dari pihak Malaysia sudah siap menyediakan. Siap. Makanya itulah dibutuhkan data agar mereka bisa mempersiapkannya. Jadi kalau kita tidak masukkan data ini, mereka nggak tahu apa yang harus mereka siapkan, begitu.
Ya, betul betul. Berarti kita buat datanya dulu, pendataan, kita baru mengajukannya. Nah, Hmm. Bunda, kita dikasih kuota berapa UMKM? Dia belum bicara berapa banyak kuota, justru dia ingin tahu berapa animonya masyarakat Indonesia yang ingin ke sana, yang mungkin memberikan suatu apa namanya eh, ya ingin memberikan inilah partisipasinya itu berapa orang. Dia tidak bicara. Apakah 100, 200 dia nggak bicara. Wih, Confirm. mantap nih. Berarti kita ditantangin ya, Bunda. Karena mereka sekarang ini Dato Anwar itu memang sudah memberikan kesempatan kepada Indonesia, kepada Melayu itu untuk mereka apa nama dia kalau kita tuh kan penduduk asli ya, pribumi dia tuh, nah untuk bisa berkembang dia boleh saja boleh artinya dia ingin datang dari Indonesia, dia buka ekspor besar untuk barang masuk Ya, Indonesia, nanti tradernya dari dia. Karena kemarin yang ikut dengan Mr. Hans dan Datin Leza pada saat kita meeting itu ada ya, saya pikirin teman-teman saya yang memang mereka sudah berada di beberapa kedutaan besar di Belanda, di Australia, di apa yang mereka tugas untuk memasarkan produk kita keluar. Nah, tapi tradernya memang ada di Malaysia, seperti itu. Jadi kita kirim, nanti mereka yang kirim lagi ke sana. Jadi segala pengurusan nanti mengenai dokumen apa dan semuanya, insya Allah saya akan bantu untuk ininya, untuk apa pengurusannya. Nah, seperti itu. ya. Alhamdulillah kalau gitu berarti kita mempersiapkan dari sekarang pendataan dulu, kita filter, kita kurasi yang kira-kira tidak mengecewakan pihak Malaysia untuk UMKM-nya. Jadi kita sudah siap untuk ikut pameran di sana. Siap. Ya kan kemarin banyak tuh dari anggota kita kan. Bu, kita kalau Ya, misalkan makanan ini sambel apa semua semuanya masuk, boleh kategori itu. Yang penting dia tertutup rapi, rapat, bagus kemasannya karena buat safety ya kan. Untuk kita kalau bisa jangan ambil barang dari orang. Karena kalau ambil barang dari orang dia harus modal, ya kan? betul. Dia nah, itu kasihan. Tapi kalau seandainya kita dapat dukungan daripada departemen, misalkan saya mau jual pupuk, departemen pertanian, kita dapat sokongan. Departemen pertanian itu kasih lagi bibit, misalkan. Kemudian dari perhutani, kita dapat nih jual informasi tentang kayu yang boleh mereka ekspor. Nah, itu persiapan eksim besar, itu untuk produk eksim. Jadi Ya, mungkin saja macam kita nih pengurus satu kita pegang satu pekerjaan ini, besok ketika eksim pun kita boleh ada satu orang kita di eksim. Tapi kita untuk bisa ya, siap untuk ya, memberikan informasi detail gitu kan tentang produk yang kita jual. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika kita dapat biaya, katakan dulu kita pernah gitu ya dapat biaya karena tapi bidang seni. Jadi kita dapat dari Kemdikbud dan kebudayaan itu kita dapat uang dari mereka dan dari departemen sendiri ada yang ikut. Departemen ada yang sendiri ikut gitu kan. Dari pariwisata misalkan juga ada yang ikut daripada kita untuk ikut ke sana. Kita daftar saja, kita daftarkan beliau yang ikut. Nah, itu biasanya mereka ada CSR-nya. Nah, itu dana tersebut boleh kalau kita mau gunakan. Dana CSR-nya itu boleh kita gunakan. Nah, nanti apa namanya? Paling tidak pengurus ini harus jadi satu. Oke, mau kemana nih? Katakan Bu Afni ini daerah, misalkan daerah Medan. Oke, Bu Afni, Medan bisa mengeluarkan apa dari Medan? Nah, dana CSR tersebut bisa kita untuk apa namanya mengambil barang yang memang kita harus beli untuk kita tampilkan. Nanti kita bantu mereka untuk yang nggak ikut misalkan. Nah, itu boleh. Nah, dan ada uang saku buat kita, ada tambahan lah uang saku. Seperti itu. ya, betul. Kita Bunda, ada sorry. Bunda. Bunda, sorry. Itu sebentar. Yang saya dijadikan ini Bu, jadi co-host. Saya tadi keluar sekali. Dijadikan co-host. Coba pengaturan, masuk pengaturan, masuk ke pengaturan. Bagaimana? masuk lainnya, kemudian pengaturan rapat.
Oke, Atau sekejap. diklik di nama saya itu dijadikan co-host. Sebentar, sekejap, Pak Salman. Jadi masukkan Ini dalam yang co-host saya lainnya, co-host ya. sebentar. Yang saya angkat Lainnya tangan itu. pengaturan rapat dulu, jadi alat host ya. Iya, atau diklik di itu aja yang hadir, saya dijadikan co-host. Tadi saya keluar, takutnya nggak kerekam. Oke. Mana-mana ya. Diklik di peserta, cari peserta, terus klik nama saya jadi co-host. Masuk dalam rapat dulu ya atau gimana ya? Dan itu di bawah itu ada tulisan peserta yang 6 orang. Ibu Bunda klik, terus cari nama saya. Minta host untuk memulai rekam cloud sudah. Sekejap. Oh ini sudah direkam. Ya, sudah. Oh ya sudah. Oke lanjut. Oke. Oke silakan Bu Afni. Bu Afni, come on. Eh, Halo, kok putus Bu Afni? ya, Bu ya Pak. Afni. Ya. Pak. Kameranya buka ya. Silakan. Gimana Bu Afni? Silakan Bu. Baik Pak. Ini kami kan ingin menanyakan kalau misal seandainya ada barang-barang yang memang akan kita bawa itu modal awalnya itu akan diberikan oleh pihak pelaksana atau bagaimana Bu? Modal awal untuk Untuk kita ambil misalnya nih ada barang-barang yang memang tidak bisa diambil, tidak bisa ada peserta yang tidak bisa ikut nih kita mengambil punya UMKM kita kumpulkan. Nah barang itu apakah kan kita harus beli nih apakah modal awalnya itu diberikan oleh panitia atau bagaimana nih Oh Bunda? enggak Bu Afni, sebentar saya bantu jawab dulu Bunda. Ini kan kita pameran, jadi kita bawa barang di sana kita jual. Jadi dari pihak Malaysia itu hanya membantu fasilitasi kontainer, kemudian tiket penerbangan dan hotel di sana. Untuk masalah jualan nanti tergantung dari kitanya, kita mau ngejual berapa di sana. Jadi tidak memodali dalam hal produksi. Gitu ya Bunda, kurang lebih. betul. Nah, kalau kita nanti dapat dari pihak Pemda dukungan biaya, mungkin karena orang Pemda ikut ataupun bidang departemen terkait ikut misalkan, dan dia mengeluarkan dana dari pihak kantornya atau yang terkaitnya, ya itulah dana tersebut yang bisa digunakan untuk kita menjual barang yang kita boleh beli, ya itu bisa saja. Tapi sampaikan dulu nanti pada Pak Ketua seperti apa, berapa jumlahnya, berapa banyaknya. Jadi terinci, terbuka, sehingga pada saat pelaporan nanti senang kita bersama-sama. Sebab ini kan satu tim, ya kan? Satu rumah, satu pool. Jadi kalau ada sesuatu kita masih bisa saling mendukung gitu. Oh ini kita dapat sumbangan nih dari kementerian ini atau dari departemen ini, dari Pemda ini, dari apalah kita dapat sumbangan sekian yang mau bantu sponsor, tapi orangnya ikut karena dia ngeluarin dananya dari pihak kantornya, berapa orang sekian ya, berapa dananya. Nah, dana tersebut mari kita duduk bareng, mau kita mendukung lagi, mana yang mau kita bawa nih? Karena kebetulan kita akan membantu para pedagang kecil lainnya untuk bisa maju ke depan, kita beli barangnya. Nah, itu di situ. Kemudian nanti kita jual dengan harga berapa. Disitulah jika ada lebihnya, kita untuk ada tambahan buat kita grup kita ini KPPI semua anggota untuk kesejahteraan lagi. Kelak suatu saat ada lagi yang lebih untuk ada acara-acara dan sebagainya atau seperti apa, kita dapat memberikan fasilitas kepada anggota kita. Paling tidak dengan event terus ini kita mempunyai kelebihan. Pertama, KPI kita grup koperasi itu anggotanya kalau yang terdaftar dengan tadi yang sudah terdaftar yang saya katakan itu bisa kita terus
menjaga hubungan silaturahimnya untuk bisa ke depannya. Itu artinya ada barang apa yang kita bisa tawarkan. Karena nanti dari pihak KPI masuknya, kemudian dimasukkan lagi dalam trader Malaysia, Malaysia menjual lagi keluar. Nah itu dari situlah ada rezeki yang mungkin bisa kita kembangkan menjadi wadah kesejahteraan bersama untuk semua anggota. Begitu Bu maksud saya. Bagaimana Pak Salman, Pak Musawir, Bu Nida, ini Bunda Leni, Bunda Yanti kemana ya? Ya, setuju. Bun, Sudah hadir. Setuju. Bun, Silakan. boleh nambahin nggak ya? Oh, senang sekali. Nah, ini butuhnya penambahan begini. Ayo. Udah, kita kan kalau mau menghadap misalkan instansi atau menawarkan ke anggota, tapi apa ya? Eventnya itu belum jelas, maksudnya kalau ada semacam flyer lah atau maksudnya harus kita sepakati dulu ini eventnya apa, pameran apa gitu. Jadi biar satu narasi, satu kata, satu apa ya judulnya gitu. Karena kalau nggak ada, jadi yang akan kita sampaikan ke ke anggota atau kita misalkan mau cari sponsor pun kan sulit gitu loh. Sementara kata Bunda Aisyah justru menunggu data dari kita. Tapi kan kita ini bergerak kan juga harus ada narasi ini eventnya apa. Misalkan pameran pekan raya atau pekan raya di Malaysia atau apa. Kira-kira tanggal berapa, pesertanya berapa, paling enggak itu ada tagline yang harus kita sampaikan ke member atau kita mencari sponsor itu jelas gitu loh. Tapi kalau tidak ada narasi apapun kan susah kita menyampaikan. Itu satu itu. Yang kedua, setahu saya kalau di pameran apapun itu tidak boleh memakai gas. Jadi semua harus elektrik. Itu standar ya. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya keamanan untuk safety itu, dan listrik pun biasanya mereka harus ada jatahnya, misalkan per stand berapa. Jadi kompornya kompor listrik gitu kan, semuanya listrik. Jadi biasanya ada jatahnya tiap stand itu berapa kVA mereka nyediain. Terus nanti ada setiap stand itu ada datanya, alat listrik apa yang dibawa. Jadi mereka udah dijatah lah berapa gitu. Kalau gas itu nggak mungkin sama setahu saya kalau pameran dimanapun itu nggak ada gas dan itu berbahaya sekali. Itu yang itu, dan yang penting sih itu artinya narasi ini kita mau eventnya event apa namanya, terus mungkin bisa dikira-kira itu bulan apa, tanggal berapa. Jadi kita pada saat kita menyampaikan itu satu kata ke member, ke sponsor itu satu kata. Oke, kita adain November misalkan, November tanggal berapa itu harus disepakati dulu. Kalau enggak, itu kita sudah membahas kemana-mana, udah dream ini itu, tapi eventnya ini belum pasti gitu loh. Paham Mbak Leni. Begini, kenapa belum ada tanggalnya? Kenapa belum disiapkan event namanya? Sebab kita ini tergabung koperasi. Anggota dulu yang kita persiapkan kalau kita memang punya anggota seperti kemarin. Nah, event ini itu pihak KPEI mengadakan. Intinya kalau ke dalam anggota, katakan kita mau mengadakan atau dapat undangan nanti pameran ke Malaysia. Kenapa belum ada datanya? Kenapa belum ada tanggalnya? Pihak Malaysia bingung. Kalau dia tuh karena yang ngadain dia, kita diundang. Terus kita mau diundangnya, dia bilang gini, saya mau ngadain tanggal 10, kamu belum siap. Gitu kan, siapa aja yang mau saya undang. Gitu kan. Nah, jadi dia bilang ke saya, kepada saya, Bu Haji, tolong saya minta data yang memang dalam anggota koperasi mau ikut pameran.
Itu satu. Karena saya mengadakan katakan kuliner pasaraya Indonesia. Nah, dari pasaraya Indonesia ini itu terkait tadi ada beberapa macam item-itemsnya. Tanggalnya dan semuanya itu biaya anggaran setelah dia tahu berapa jumlah orang yang ikut, berapa banyak booth yang akan dia siapkan, berapa lokasinya yang akan dia siapkan, itu buat anggaran mereka minta ke pemerintah di Malaysia. Nanti anggaran itu disetujui oleh Datuk baru diberikan kepada kita. Nah, pihak mereka yang mengelola, Bu, ini kita berdasarkan data yang sudah kami terima dari Indonesia, totally 200 orang mau datang ke Indonesia itu sudah kami siapkan. Karena dia juga mempersiapkan booth-nya itu tidak 1 hari 2 hari. Karena kalau misalkan 200 orang dengan berbagai macam booth, dia akan harus lokasinya di mana. Kemudian apa saja yang akan dia buat. Itu mereka yang punya anggaran. Tapi untuk membuat anggaran tersebut ada data dari kita bahwa berapa banyak yang akan kita bawa ke mereka. Itu satu. Sehingga timbullah anggaran tersebut. Nah, ketika anggaran itu sudah tersebutkan, barulah proposal diturunkan kepada kita. Nih, kita sudah siap, nanti diadakan bulan depan. Karena booth kita kami sudah siapkan, totally semua ini. Ibu bersiapkan tidak 1 bulan. Kalau memang belum siap 1 bulan, kami buat event, katakan di akhir tahun atau nanti di awal tahun. Nah, seperti itu. Tapi anggaran itu dia sudah dapat dari pihak pemerintah. Berdasarkan apa anggaran itu keluar? Nah, dari data yang kita berikan kepada mereka. Itu satu. Jadi kalau misalkan sekarang, kalau mau dikatakan kita mau event kita apa nih? Menyampaikan kepada anggota kita. Kata dari KPEI mengundang anggotanya untuk bisa berpartisipasi expans ke luar negeri. Itu saat ini ada undangan ke Malaysia. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mau dibikin flyer, kita buat flyernya dari KPEI. Bahwa KPEI yang mengadakan. Nanti undangannya dari Malaysia. Bagaimana proposalnya? Bagaimana meminta sponsor? Setelah mereka memberikan proposal kepada kita. Baru kita bergerak untuk proposal. Tapi kalau datanya saja saat ini, itu yang kita boleh sampaikan berapa banyak data koperasi kita yang akan ikut ke sana. Untuk mereka keluarkan anggaran. Karena mereka nggak tahu nanti berapa orang dan semuanya. Kalau misalkan saya kasih kamu 200 orang, dia tidak bicara 200 orang. Berapa banyak yang akan datang ke Malaysia untuk proyek ini. Sebab saya harus mintakan anggaran itu kepada pemerintah Malaysia. Begitu maksudnya Bu Leni, gitu ya Bun. Jadi kalau berarti jelas Bunda. Kalau begini, berarti konsepnya kan dari kita. Artinya kita yang bikin lah judulnya apa. Jadi maksudnya apa ya? Paling enggak pada saat kita mengumumkan ke member atau kita bikin apa sih namanya, bukan sponsor ya, rekanan atau apa, siapa yang mau ikut itu kan tetap harus satu bahasa ya. Artinya kita mau ada event nih di Malaysia, ya itu tadi misalkan Pekan Raya atau apa, berarti kan artinya ada narasi yang harus disamain dulu gitu loh, maksud saya begitu. Lah kalau memang itu tugasnya KPI ya harus dimulai, karena dari kemarin itu kita ini justru menunggu dari pihaknya Bunda gitu loh. Maksudnya karena kita ini menunggu gitu loh, menunggu ini acara apa. Oke, kita memang diundang Malaysia, tapi acaranya ini acara apa? Karena saya sempat ngobrol juga sama Mbak Yanti. Ini kita mau mengumumkan ini apa gitu loh, karena kita juga belum tahu nanti konsepnya seperti apa gitu. Paling enggak berarti kan kita harus memulai membuat draft acara ya, di situ itu terus misalkan oke, pesertanya dari UMKM apa aja, kira-kira acara, paling tidak walaupun itu belum ada proposal tapi ada draft acara Bunda. Jadi jelas kita ngobrol itu kita ada gitu loh, ada bahannya apa yang akan disampaikan itu kapan, di mana, kira-kira di mana, itu nanti kita koordinasi sama Bunda Aisyah, kira-kira tempatnya di mana, nanti dari data itu kita sampaikan ke Bunda, ini loh. Tapi kalau kita nggak kita ngasih pengumuman tapi nggak ada
nggak ada data juga susah kan, karena UMKM sekarang Iya, itu maksudnya di sini kadang-kadang paham. Jadi maksud saya, kadang-kadang mereka itu pinginnya detail, terus benefitnya apa, terus ya kayak gitulah. Kalau bisa sih free, mereka kan begitu, selalu ya begitu. Nah, itu kita harus menyampaikan secara jelas gitu loh, Bun. betul tadi saya paham. Itulah kenapa hari ini saya minta semua pengurus itu datang karena ini yang mau saya bikin. Jadi pengurus ini akan memberitahukan kepada anggotanya bagaimana caranya. Seperti tadi kita akan buat dari pihak KPEI yang mengundang untuk anggotanya dan memberitahukan kepada anggotanya yang siapa yang mau ikut. Nah, begitu maksud saya. Itulah sebabnya ini saya butuhkan. Kenapa intern? Nah, kalau untuk langsung nanti dengan pihak Malaysia itu kita nggak bisa lagi untuk ini karena kemarin saya juga meeting banyak beberapa meeting karena tidak mudah untuk event besar karena ini event besar loh, nggak kecil yang dia bikin. Sebab yang datang itu kan menteri, perdana menterinya itu kan Datuk Sri Anwar dan menteri-menteri dan mereka tadi yang sudah sampaikan. Bunda Leni ikut dari awal nggak? Ikut dari awal kan pembicaraan ini? Iya, kan Bunda ini yang menghubungi saya dari awal kan memang acara ini kan awalnya kan Bunda oke bikin acara ya, kan Bunda Aisyah. Nggak maksud Akhirnya saya. saya hubungi Bu ya. Iya, kan dari awal lah. Nah, itu maksud saya, bahwasanya kenapa saya baru mendapatkan jawaban, karena setelah meeting kemarin, seperti apa dan bagaimana, barulah kami memberikan bisa kesepakatan, oke, untuk dia ambil anggaran kepada pemerintah itu, maka kita membutuhkan data dari pihak kita KPEI. Nah, sekarang kita pengurus ini, bagaimana cara kita menyampaikan kepada anggota bahwa siapa saja yang ingin berpartisipasi, untuk ikut pameran atau ikut pekan raya di Malaysia. Nah, itu pihak kita nih. Bagaimana caranya? Apa kita akan membuat tadi seperti Bunda Leni bilang flyer kah atau surat undangan kah kepada anggota atau anggota kita siapa yang sudah terdaftar di situ. Nah, apakah kita akan membuat suatu pendaftaran yang tadi saya katakan 50.000 untuk bisa mendapatkan ID card. Nah, itu nanti pihak ketua lah Pak Salman tuh bagaimana kepada semua nih pengurus. Yuk kita buat nih, inilah ruang ini. Kita akan buat untuk satu kata ini keluar kepada semua anggota yang kita mau tawarkan. Monggo, gimana caranya? Itu pentingnya. Kemudian Bu, tentang sorry gas. ya, saya off cam ya. Soalnya aku di kamar. Oke, nggak apa-apa. Untuk sekarang saya tanya teknis ya. Untuk pemerintah Malaysia, possibility-nya berapa hari kira-kira untuk menanggung event itu dengan semua biaya yang ditanggung? Sebentar. Tadi pertanyaan kamu yang kedua. Tadi kamu bertanya tentang bagaimana gas. Nah, Saya nggak gas, bertanya, saya cuma menjelaskan. Kalau gas saya nggak bertanya, tapi menjelaskan karena sepengetahuan saya di pameran itu tidak pernah diperbolehkan untuk gas. Gitu. ini ada kalau kita di Malaysia itu memang akan diadakan di luar, tidak di gedung. Kalau di gedung memang tidak boleh ada masak-memasak, bau asap. Tapi ini di luar, di lapangan untuk event yang memang kuliner, tersendiri kuliner. Jadi memang mereka memasak, mereka pakai tenda yang sudah kami adakan. Mereka pakai tenda, masakan Medan, masakan pakai tenda. Jadi mereka memang bebas. Ininya apa namanya? Hanya nanti mereka tidak tahu apakah biasanya sih mereka sampai malam karena kita buka tuh berarti konsepnya pasar dong, pasar malam kayak gitu ya? Tidak, ini kita dari siang sampai malam. Dari siang sampai malam. Kita buka dari siang sampai malam. Semua kita di sini pameran tuh dari siang sampai malam. Mungkin malam nanti ada pukul berapa. Tapi kalau kuliner saya belum tahu. Itulah sebabnya mau berbagi. Berapa kuliner nanti, data kuliner ini berapa gerobak. Nah, itu akan dia bisa lihat berapa gerobak lapangan ini cukup untuk akomodasi ini. Nah, itu yang mau dia minta datanya. Sehingga bagaimana keamanannya, bagaimana aman kalau tidak hujan. Nah, itu yang kemudian supaya tidak crowded keluar masuknya. Nah, itu yang mereka akan buat layoutnya seperti itu untuk yang kuliner. Kalau untuk yang di gedung karena dia seperti fashion ataupun makanan kering ataupun ataupun makanan kering itu juga bisa sambung dengan makanan ya. Biasanya tourism, exim, furniture. Nah, itu biasa di gedung. Nah, itu mereka juga bisa tahu space-nya ini berapa besar. Nah, itu yang mereka akan hitung berapa banyak anggota yang akan sampaikan sehingga dia bisa
tahu berapa biaya yang dia minta kepada pemerintah untuk dia buat event ini. IO-nya ini bisa tahu, oh saya perlu duit sekian untuk buat IO ini. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kenapa belum bisa dia bisa sampaikan tanggal berapa dan seperti apa? Karena di sana juga melihat event Agustus itu full karena sama dia dengan hari kemerdekaan di kita. Nah, hari kemerdekaan itu di sana Agustus. September, Oktober, November, kita sedang lihat mana-mana event-event dari negara lain yang pernah masuk ke dia, pakai di mana. Kalau memang kita tidak dapat di November, Desember, berarti kita dapat di awal tahun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini lagi mereka mendata layoutnya berapa banyaknya. Memang mereka tidak batasi. Paling tidak mereka ingin tahu berapa animo partisipasi daripada anggota koperasi kita. Nah, seperti itu. Oh, ini butuhnya kalau cuma katanya berangkat 45 orang, berarti space-nya cuma ini, kulinernya cuma segini. Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan, 200 orang, berarti kalau 200 orang, hall yang kita pakai hall ini, kemudian yang untuk lapangannya hall ini, ya itu yang maksud dia data itu. Itu yang dia butuhkan dari kita. Nah, bagaimana cara kita mengundang? Nah, nanti inilah wadahnya. KPII, bagaimana cara kita mengundang anggota kita? Di sini kita butuh wadah tempat satu katanya di sini. Kenapa hari ini saya mintakan kepada Bunda Yanti, Bun, tolong buat satu wadah kita ngobrol nih. Mau kita ngundang ngomong sama anggota kita nih gimana nih? Siapa yang mau ikut? Nah, kalau yang mau ikut serius misalkan, ayo daftar 50.000 ya. Nanti saya buatkan ID card-nya. Artinya dia serius mau ikut. Nah, itu boleh juga. Berarti kita sudah ada ketentuan kita mengundang karena nanti eventnya apa akan kita sampaikan. Paling tidak dia sudah menjadi anggota KPEI, gitu kan. Kemudian bidangnya apa? Kita tanya. Saya fashion, oke. Tertulis. Saya jualan apa? Nah itu sudah ada daftar, jadi kita bisa tahu. Oh ini loh yang akan siap mau ikut di kita. Maksud saya seperti itu. Kita butuh itu. Kemudian untuk apa tadi? Masalah teknis lainnya tentang berapa lama di sana, berapa besar yang di itu. Sekarang kita bilang kalau misalkan saya event itu minggu. Nah kalau misalkan dia bilang bisakah dia sampai 2 minggu, kalau dia minta 2 minggu, kenapa tidak? Toh semua akomodasi dari dia, ya kan? Akomodasi dari dia siapkan semuanya, barang kontainer sampai dari katakan Jakarta, Port Jakarta, Tanjung Priok sampai Port Klang, lagi ke kita itu sampai di situ. Nah sekarang kalau kita mau barang-barang dagangan, mungkin ada event hari terakhir kita mau sell, bisa-bisa. Nah itu juga pihak kita nanti itu arah. Nah bikin acaranya, bagaimana cara mengundangnya. Nah itu monggo kita ngomong di sini, bagaimana cara kita menyampaikan undangan ini kepada anggota kita atau calon anggota kita atau komunitas lain yang ingin bergabung. Nah, itu di sini kita ngomong, mau kita buatkan flyer atau kita mau seperti apa. Nah, ini satu katanya di sini. Tapi data yang saya perlukan berapa banyak orang, nah itu penting buat saya menghadap mereka kembali. Karena ya waktu ya, mereka juga banyak acara, jadi kita juga nunggu daripada pihak kementeriannya itu seperti apa, kemudian bagaimana ininya kita butuh masukan kemarin kan, makanya cukup jeda waktu gitu. Jadi nggak bisa TikTok hari ini, tapi juga nggak bisa juga. Kita butuh waktu beliau. Nah, itu maksud saya. Gimana Bu Nida? Kalau Mas menurut Ibnu, saya, nanti aja setelah ini kita pengurus KPI itu membuat draft dulu. Nanti kepada anggota kita harus bagaimana, kita bikin dulu draftnya, kemudian besok itu kita sudah harus koordinasi lagi, atau paling tidak 2-3 hari lah kita koordinasi dengan peserta yang ingin menjadi peserta untuk bisa ikut ke Malaysia, itu kita data dulu. Jadi menyampaikan ke Mbak Aisyah itu udah komplit gitu loh, nggak sepatah-sepatah lagi. Tapi kan ini kita masih gambaran secara luas ya. Jadi nanti draftnya seperti apa kita bikin dulu. Itu kalau dari saya. Gimana Mbak Leni?
Iya sih, paling enggak ya itu tadi satu kata, eventnya apa. Ya udah kita sepakati 1 minggu dulu atau 3 hari dulu, misalnya gitu. Ya paling tidak itu satu kata disepakati kita semua. Nanti apa? Kalau memang selanjutnya disetujui mungkin 1 minggu, 2 minggu, apa 1 bulan di Malaysia ya wallahu alam, kita kan lebih senang mau semuanya ditanggung gitu loh. Cuman ya itu tadi harus disepakati dulu apa yang akan disampaikan ke member. Kita mau mengajak mereka kan harus satu kata, harus satu narasi gitu. Jadi jangan sampai informasinya berbagai macam gitu, dan itu harus jelas dulu gitu loh, harus semuanya gitu. Terus kira-kira mungkin tempatnya di mana itu nanti ya nggak aja kita bikin draft aja gitu loh. Nanti mungkin dari Bunda Aisyah bisa, oh ya di Kuala Lumpur di sini gitu. Nah itu karena semua paling enggak dari nggak bisa anggota itu berdasarkan jumlah anggota. Tadi kan saya sudah sampaikan. Kalau iya paling nggak maksudnya di Kuala Lumpur gitu loh Bun, gitu loh. Artinya tuh ada tempatnya gitu loh, bukan yang walau mau di hall mau di mana, tapi ada tempat yang jelas di mana gitu loh. kalau pasti negaranya Kuala Lumpur. Kalau lokasinya saya belum tahu, karena itu tadi, kalau jumlahnya katakan sampai 200 orang yang ikut, berarti kan ada tempat tersendiri. Kalau jumlahnya cuma 40 orang, berarti mereka pakai tempat yang ini. Itu IO-nya mereka yang atur. Kita hanya membawa anggota kita yang mau partisipasi. Nah, itu saja. Ya, Untuk siap. Pak Salman. Ya, siap Pak Salman ya. Pak Ini Ketua. Mungkin ini Bunda Aisyah, mungkin nanti kita akan matangkan draftnya ketika nanti selesai di sana. Insya Allah sih hari Jumat atau Sabtu kita meluncur Bun ke Singapura dulu. Nanti setelah dari Singapura kita ke Malaysia. Nah kita matangkan draft-draft tersebut. Jadi ketika pulang kita sudah matang, mulai dari lokasi, teknis dan sebagainya, kemudian persyaratan-persyaratan itu kan harus tertulis semua agar ini kan sudah masuknya kerjasama G2G, jadi government to government. Jadi biar dari negara kami mengetahui ada kegiatan di Malaysia, jadi surat menyuratnya enak. Kita bisa minta izin ke pemerintah daerah, ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. So, karena kan ini kegiatannya sudah kegiatan antar negara. Kalau itu Betul, nanti jadi lebih Salman. Itu kalau keluar karena kalau ya, proposal itu pihak dari Malaysia itu kita baru G2G. Tapi kalau saat ini hanya partisipasi anggota saja. Siapa yang mau ikut dari anggota kita, siapa teman-teman kita yang memang punya usaha yang mau ingin expand. Nah, itu hanya di bawah BI saja. Tidak perlu harus G2G. Nanti ketika proposal yang sudah keluar dari pihak mereka dan yang terundang itu yang sudah kita sampaikan nama-namanya, nah itu baru kita sampaikan ke departemen terkait. Nah, misalkan dari Unida di Medan ada 40 orang. Nah, itu mungkin siapa? Atau Abu Afni ini dari Makassar misalnya berapa orang misalkan dari grupnya. Itu bisa terlihat, Pak. Ini dari Jogja, dari Jawa. Nah, itu bisa terkait akan ada tersebut nanti di proposal itu. Karena ada namanya kan dari anggota kita. Nah, itu maksud saya. Tapi kalau sekarang monggo siapa saja yang memang ikut berpartisipasi, saya ingin mendata berapa grup fashion ini. Oh, fashion saya dari ada orang dari Sumatera. Nah, itu kita lihat akan saya datanya. Oh, ini kurang lebih saya butuh data booth nanti untuk fashion 40 ya. Nah, itu saya bilang karena Pak datanya saya kirim ini ya kuliner. Saya butuh ya 28 booth atau 4 bahkan 50 booth data kuliner. Bawa gerobak sekian, ini sekian. Mereka kan hitung. Oh, besok butuhnya kontainernya sekian. Bobo yang kontainer tadi, yang pesuritnya sekian. Nah, kayak gitu dia akan menghitung, Pak. Kita tanya aja siapa aja yang ikut. Ya. Berarti kita bikin data dulu, pendataan, kemudian nanti kan saya minggu depan mungkin sudah bisa ketemu, kita bikin teknis
segala macamnya, keamanannya, apa saja yang dibutuhkan, seperti apa, berapa kontainer yang harus dibutuhkan, itu kan butuh data yang lumayan kan gitu, dari 2 tempat, Jakarta dan Pelabuhan Belawan Medan. Jadi Ini deh Pak, kita kalau tanya aja deh Pak. ya betul. Jadi itu lebih dimatangkan lagi. Bu Nida, Bu Yanti, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya, cukup sih. Cuma nanti untuk seperti yang disampaikan Pak Salman tadi untuk G2G, ya kita harus punya link dulu ke Kementerian Perdagangan. Itu satu proposal Bun, enggak itu kan proposal ya. Ya itu nanti gitu loh. Tapi yang diminta Mbak Aisyah sekarang ini adalah data UMKM yang lewat KPI maupun lewat komunitas. Misal saya mau mengundang komunitas lain yang ada di sekitar kota Semarang, termasuk aku akan mengundang Bu Wali Kotaku untuk bisa ikut. Lah itu kan nanti hal tersendiri gitu loh. Yang perlu kita persiapkan itu dulu. Nah, itu aja. Yang penting dia kalau mau itu nanti ini sudah daftar. Nanti kalau oke serius dan pendaftarannya itu kita buatkan untuk ID card. Nah, itu ada mungkin biaya 50.000. Oh, ini berarti serius. Dia sudah dapat ID card. Nah, itu kita udah enak. ID card sekian, pedagang ini atas nama ini ya, peniaga ini ya. Gitu senang kita ada. Gitu kan? Ya, siap. Ya, Pak Saman berarti tinggal kita bikin draft proposal yang kita ini aja seperti permintaannya Mbak Aisyah. Dulu sambil kita nanti mengawal teman-teman UMKM binaannya KPI. Itu saja dulu menurut Karena saya. lumayan persiapannya kan, ada teman-teman yang belum punya paspor, itu kan harus bikin dulu. Ya, itulah sebab paspor seminggu jadi. Tenang, paspor seminggu jadi. Tunggu tapi sudah paspor. Malaysia, kami butuh kalau mereka yang ikut dan belum punya paspor, itu kami butuh waktu. Oke, kalau tidak bisa tahun ini atau tidak bisa akhir tahun ini, berarti kita akan buat tahun depan. Nah, tahun depan itu berarti di awal tahun. Nah, itulah kesempatan kita untuk dari beberapa bulan ini, mereka yang belum punya paspor, sehingga mereka sudah punya persiapan. Aku mau ikut pameran ke sana, aku mau jualan apa ya? Aku nanti bawaannya apa ya, ininya yang dibawa itu alat-alatnya. Oh, saya butuh paspor. Nah, itu salah satunya. Nah, karena di beberapa daerah, ya. Paspor sekarang udah cepat, 1 hari juga sudah bisa jadi, itu yang kilat paling lama 1 minggu. Oh, tapi mungkin kasihan bagi yang biasa aja, kasihan UMKM-nya. Kan jaluk dijebret ketuanya. 1 minggu kalau yang biasa reguler. Ngurus paspor jamaah saya dari daerah juga saya kilat. Saya taruh di hotel Jakarta, saya buat paspornya siap berangkat karena visanya juga itu malam. Saya kalau buat visa malam kedua sudah sampai ke Jakarta. Nah, itu saya buat memang, tapi kasihan. Nah, lebih baik mereka kasih kesempatan untuk paspor online saja hanya 300.000. Jadi senang, nggak usah tergesa-gesa. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk mereka dagang gitu kan, untuk dagang apa, paling tidak mikir aku mau dagang apa ya, bikin kue cucur lah nanti sampai sana, kue dadar gulung lah. Karena kita harus tahu kita harus bawa dandang sendiri, bawa beras ketannya sendiri. Nah, itu kan, nah itu kita inilah makanan khas Indonesia macam tuh. Mungkin dodol, mungkin apa lagi sebab dia memang mau tahu juga. Lumpia. Apa dia? Lumpia Semarang. Bun, terkenal loh di sana. Enggak yang bisa enak bikin. Kalau kita yang bikin enak, besok kalau mereka kita diminta, Bu, gini nanti buat cabang ya di Kuala Lumpur ya. Senang. Kan ada yang frozen, tinggal bawa itu aja penggorengan yang tanpa minyak, udah selesai. Senang, boleh kita frozenkan dulu sebelum iya nanti kan berangkat. Bawa frozen aja, bawa penggorengan yang listrik itu, yang apa boleh, namanya air fresh udah boleh. Tinggal ngangetin. Ngapain karena mereka tuh kan ya
paling tidak ada khasnya kan, ada ciri khas mereka tuh, ciri khas Indonesia. Macam nasi goreng, mereka sudah buat di sana ayam penyet nama orang bilang. Tapi belum tentu tidak sama dengan ayam penyet kita. Dia bilang ayam penyet. Tapi sebenarnya seperti lele, pecel lele di sana kan. Jadi kan ikan keli, dia bilang gitu kan, ikan keli itu dia bilang itulah ikan misalkan apa ikan talapia tuh apa di sini Indonesia tuh ikan nila macam itu. Masakannya khasnya bisa beda. Misalkan ini Iya. khas bakar, masakan ikannya bakarnya begini beda dengan bakar mereka. Iya. Nasi Satenya aja gurih beda. lagi, Bun. Nasi gurih lagi, Satenya Bun. mereka. Oh iya, Sambelnya gurih, Bunida, sambelnya Bunida ini bisa sampai Malaysia. Nasi gurih, Bun. Nasi gurih, lontong Medan. Aduh, Amboy. Di sana ada kampungnya, tapi mereka sudah terkontaminasi rasa kan. Nah, tapi kalau kita bawa sendiri, oh iya ya rasanya gini. Nih soto Bandung, nih gudeg Jogja, Ini gudegnya Bunda sinyalnya nggak baik atau di kita ya? ada loh. Kayaknya bikinnya di sana, tapi kulitnya bawa dari Indonesia, kacang tulunya bawa dari Indonesia. Ya kan kari di sana masuk cemplung naik gudeg sudah masak di sini udah jadi matang. Nah, itu juga bisa. Jadi kita nggak di sana tuh paling tidak minimal seminggu. Kalau 3 hari nggak bisa. Paling nggak 2 minggu. Nah, bawa barangnya beresinnya repote rajama. Bener, repot lah orang bilang. Iya. Kita rasa buat badan pun lelah dalam 1 minggu. Boleh macam 10 hari lah saya buat gitu. Ya, Saya minta enggak, 10 hari. ya nggak cocok lah capeknya. Nah, iya, kalau 10 hari itu, masa 7 hari kita kerja dagang 8 hari ya, kita sudah obral nih. Barang kita obral diskon, pulang bawa 2 ringgit. Senang pulang Indonesia jadi 1 ringgit 3.500, ya tak? Nah, kita yang punya hutang bayar ya, kemana pinjam ke Anda aja hutang. Barang kau sudah laku. Senang. Iya toh? Nah, boleh kita gitu. Terus kita 2 hari keliling kita daripada Malaysia. Melaka, Malaysia keliling semua tur. Nah, kita ada turnya di sana. Sudah lelah tak ada tur. Ya, Bapak pergi. Begitu ada turnya. Inilah Malaysia. Nah, untuk turisme itu Jogja, apa yang mau tampilkan Jogja ini? Ini kita dari ini perjalanannya ini perjalanannya turis Indonesia itu apa namanya kota-kota di Indonesia. Ini kita perkenalkan lagi balik kepada mereka. Nah, itu maksudnya di situ. Terus makanan khasnya, kalau turisnya ini tuh apa namanya tur Medan ini makanan khasnya ini seperti itu. Jadi Jogja makanannya senang kita sandingkan makanan khasnya gitu. Terus peyek yang di sana tuh ada orang bikin peyek, tuh terus peyek. Rengginang pun ada di sana, sagon, dodol ada di sana. Tapi buatan Indonesia itu pecel aja, sambal pecel aja dicari gitu kan, karena beda dengan buatan mereka. Itu maksud saya. Walaupun apa saja yang bisa kita boleh ajak teman kita, yuk yang mau kerjasama seperti apa, insya Allah kita mau ngadakan ini, nah menjadi anggota KPEI kita daftarkan, nah, atau komunitasnya apa tadi Bunda Yanti, nah itulah yang kita butuhkan. Berapa orang sih? Oh sampai 200 orang. Saya akan bilang jumlah 200 orang itu menyangkut pesawat yang akan dia berikan kepada kita 200 orang. Hotelnya, kemudian makanannya, cateringnya, hallnya. Nah itu yang dia melihat. Oh berarti event ini saya memerlukan dana sekian, itu dari pihak mereka. Barang yang mau dibawa kurang lebih ini berapa? Misalkan ada gerobak. Kalau tadi saya bawa daging itu 10, misalkan makan ikan saya bawa 1 kintal. Contoh, sekarang ekspor lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan barang saya hanya cukup katakan per bag 100 kilo 100 kilo. Nah, nanti selebihnya bila ada permintaan saya ekspor saja, saya kirim. Nah, itu boleh. Jadi kan tapi terhitung kan barang yang kita bawa. Maksud saya seperti itu. Nah, itu yang akan mereka hitung layoutnya untuk kondisinya di lapangannya berapa luas untuk yang makanan masak-masak tadi. Itu maksud saya. Tapi nanti saya akan tanyakan. Biasanya mereka memang sudah sediakan gas. Tapi kalau gas itu bawa dari kita orang, saya akan bilang,
Tapi kalau gas itu mereka yang sediakan, senang pula kita. Kita nggak usah bawa gas. Tapi memang masak boleh. Masak boleh. Memang di luar nanti letak itu ada di dalam lapangan itu lah, terbuka untuk masak-masaknya. Gitu. Bisa diterima apa yang saya tadi sampaikan? Bisa. Nanti Bisa. secara teknis akan kita bicarakan lagi setelah data-data dari peserta itu masuk dulu, Bu. Jadi Siap. data dari peserta sekian orang yang akan masak, sekian orang kebutuhannya apa, kan akan kita data. Lah itu nanti akan kita sampaikan kepada panitia yang di Malaysia. Soalnya kalau Siap. yang pakai daging-daging, yang pakai ayam-ayam, itu kan harus kita perhitungkan lagi. Lah itu nanti secara teknis kita bicarakan setelah tim kita ada koordinasi dengan Malaysia. Itu aja, Mbak. Ya. Siap. Paham. Yang penting datanya aja, datanya jelas, jawabannya seperti apa. Nanti setelah ini nyampe, nah mereka bikin proposal. Nah, nah itu lagi kita baru G2G. Nah itu yang kita jalankan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ya. tambahan lagi barangkali dari Pak Musawir atau Ibu Afni? Saya cukup, Pak. Cukup. Oke. Nanti aku kenalan sama Pak Musawir ya kalau di Malaysia ya. Baik. Bunda Aisyah, kalau saya Ya. sih berharap sangat besar harapan ini pasti oke kita punya ini berhasil lah. Karena apa? Karena makanan berbeda ya. Kalau yang berbau biskuit, coklat itu Malaysia number one. Tetapi yang berbumbu, yang berempah, Indonesia is the best. Nasi gurih punya memang Malaysia, tetapi masih nasi gurih kita delicious, masih lebih. Mereka juga punya kue jala, India punya nasi goreng, tetapi punya kita masih jauh lebih enak. Jadi harapan besar itu pasti sukses itulah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Emang Bu Nida bisa cuti. 2 minggu. Ada wakilnya, nanti terpaksa wira-wiri lagi. Gaya banget. Emang bisa cuti 2 minggu. Enggak. Dia paling Jumat, Sabtu, Minggu paling. Tapi saya menempatkan ini dulu, nanti baru wira-wiri. Dekat kok Malaysia Medan dekat kok Mbak. 45 menit. Cuti 1 minggu boleh kalau awal tahun. Ini belum diambil kan? Iya, belum diambil memang. Boleh. Jadi paling tidak sudah ada gambaran. Saya nanti belum data dari pihak saya, ada komunitas yang memang nanti akan saya gabungkan masuk ke anggota KPI tadi supaya kita sama-sama buatkan dia ID card bersama. Nah itu sih. Kalau masalah teknis lainnya yang mungkin ada kaos yang kita sampai pada saat berangkat itu gampang setelah itu nanti. Tapi yang penting sekarang datanya aja, berapa orang itu yang penting. Pengrajin kita terutama kain-kain itu perlu, karena mereka selama ini belum tahu. Selain batik, mereka tuh banyak batik, kita hampir sama dengan batik Cirebon, mereka sama dengan batik Malaysia, berkembang-kembang gitu ya. Tenun juga bagus. Sekarang Bunda Aisyah jadwalnya ke luar negeri sudah padat nih, sudah ada undangan dari Dubai juga. Alhamdulillah. Boleh itu. Boleh juga saya ikutan lah. Mana boleh apa, kita buat daftar apa ini? Saya ada Dubai. Insyaallah. Bismillah, nanti saya ikutan. Oke. Jadi sekarang ini yang pasti kita cukupkan dulu hari ini, malam ini. Tadi bahwa kita hanya membutuhkan data anggota. Apalagi nanti kita boleh sampaikan dalam workshop, kita bisa interaktif ya kan, apa yang harus kita tambah seperti apa, boleh, jadi kita lebih senang. Nah anggota yang sudah menjadi itu juga dimintakan datanya lengkap, nah itu perlu.
Ya. Mungkin dibantu nanti setiap daerah untuk paspornya. Kalau kita ngajak memberitahukan kepada orang, nah itu berarti kita paling tidak menolong mereka untuk mereka bisa mengurus paspornya. Itu saja sih sebenarnya Ya, yang siap. harus. Ya, siap. Ya, terima kasih Bunda Aisyah. Terima kasih Bunda Aisyah. diskusi malam ini. Sama-sama batin. Kalau ada kata-kata yang keras, mau orangnya suka cepat, Tidak ada Bunda. Tidak ada. keras, cepat gitu ya. Mohon maaf lahir batin. Oke. Saya ulangi lagi, mohon maaf lahir batin. Terima Maaf kasih lahir batin. Maaf lahir batin juga Bunda. yang kita bicarakan tadi, dapat rahmat Allah, dimudahkan dalam semua urusan kita, dan diberikan rezeki kemudahan untuk mencapai tujuan kita. Sehingga kita mendapatkan rezeki lebih, dikasih rezeki sehat, nah, rezeki usaha, lancar, gitu ya, dan rezeki persahabatan, persaudaraan kita pun juga silaturahmi ini panjang karena Allah. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, izin Mbak Bem, sama ketua meeting. Membepi. Satu Muharram. Satu Muharram, Pak. Satu Muharram, Pak, mediasi. Ya, belum.